Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasranti dari kelas PBS 3C dengan NIM 20040200080. Prodi Perbankan Syariah. Materi yang akan saya bahas adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Langsung saja kita simak materinya. Indonesia, dua jenis bank yang beroperasi dan bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menabung, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah dalam setiap aktivitas usahanya. Bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Sementara bank konvensional yaitu perusahaan keuangan yang menerapkan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan oleh negara. Lalu apa sih yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Yuk kita belajar bareng-bareng. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, orientasi perbankan. Bank konvensional tidak berorientasi pada ajaran agama apapun dan bersifat umum karena berfokus pada keuntungan. Sebaliknya, pada bank syariah, selain mencari keuntungan, orientasi bank syariah aktivitas bisnis yang berkiblat pada prinsip dan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, sumber hukum dan sistem operasional. Secara hukum, kedua bank tersebut sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun, bank syariah juga memiliki landasan hukum khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah juga didasarkan pada hukum Islam, termasuk fatwa yang dikeluarkan MUI. Maka dari itu, dalam menjalankan operasional perbankannya, bank konvensional dan bank syariah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan tersebut. 3. Cara pengolahan dana. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat dari bagaimana kedua bank tersebut mengelola dananya. Dalam sistem konvensional, bank dapat menerima dan menyalurkan dana apabila dana tersebut menguntungkan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bank memiliki kewajiban terkait dana simpanan dan investasi terhadap nasabahnya. Sedangkan bank syariah tidak dapat mengelola secara bebas dana simpanan atau investasi yang diterima dari nasabah seperti bank konvensional, sebab semua harus kembali lagi pada prinsip syariah Islam yang berlaku, pengolahan sesuai syariat Islam, dan pembiayaan yang dilakukan hanya pada kegiatan yang dapat dinilai halal. Yang keempat, metode transaksi. Untuk melakukan transaksi, bank konvensional mengikuti kebijakan transaksi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan relatif umum dan sama pada setiap banknya. Lain halnya dengan bank konvensional, bank syariah memiliki metode transaksi khusus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan MUI dan syariat Islam. Transaksi tersebut disebut akad, yaitu al-mudharabah atau bagi hasil, al-musyarakah atau perkongsian, al-musakat atau kerjasama tani, al-bai atau bagi hasil, al-ijarah atau sewa menyewa, al-wakalah atau keagenan. Yang kelima, pembagian keuntungan. Keduanya sama-sama membutuhkan dan memberikan keuntungan kepada nasabahnya. Namun sistem pembagian keuntungan keduanya berbeda. Bank konvensional memberikan keuntungan bagi nasabahnya dalam bentuk suku bunga dengan jumlah ketentuan bagi nasabahnya. Besaran suku bunga tersebut juga harus menguntungkan pihak bank dengan mengikuti dasar ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, dan sebaliknya.
sebab hal ini dibatasi dengan tingkat bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah, pembagian keuntungan tidak dilakukan dengan pembagian suku bunga. Sistem bunga tidak diterapkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pembagian keuntungan yang dilakukan didasarkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan kinerja bank tersebut. Jadi, ketika bank syariah digunakan mengalami peningkatan pendapatan dan sebaliknya, nasabah akan mendapatkan keuntungan lebih. Yang keenam, Dewan Pengawas. Tentunya kedua lembaga keuangan ini memiliki dewan pengawas masing-masing. Hal tersebut agar dua jenis perbankan ini dapat berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris. Sedangkan pada bank syariah, struktur pengawasan lebih kompleks. Bank syariah diawasi oleh Dewan Komisaris Bank, Pengawas Syariah, hingga Dewan Syariah Nasional. Yang ketujuh, pola hubungan dengan nasabah. Pada bank konvensional, perbankan menempatkan dirinya sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Sedangkan bank syariah mengenal 4 pola hubungan, diantaranya kemitraan atau dengan akad musyarakah dan mudharabah, penjual dan pembeli atau dalam murabahah, salam dan istishah, dan sewa menyewa dalam akad ijarah. Yang terakhir adalah denda keterlambatan. Pada bank konvensional, bunga dijadikan sebagai denda yang dibebankan jika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran. Besaran bunganya pun akan semakin bertambah apabila tidak mampu membayar sampai periode berikutnya. Sebaliknya, pada bank syariah tidak menerapkan ketentuan bunga sebagai denda yang harus dibayarkan. Namun, terdapat sanksi yang akan diberlakukan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dan tidak memiliki itikat baik. Sanksi tersebut bisa berupa uang yang jumlahnya sesuai dengan akad yang sudah disetujui dan ditandatangani. Itulah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang harus dipahami sebelum memilih ingin menjadi nasabahnya. Inilah akhir penjelasan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Hasranti mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.